Halo semua, perkenalkan nama saya Liana Tufa Yuranisa dengan NIM C1401241045. Nah, pada saat ini saya telah melaksanakan praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik. Nah, percobaan kali ini kita menggunakan ikan lele dan juga ikan mas. Nah, ikan lele ini kita menggunakan metode yang namanya kanulasi. Metode kanulasi biasanya dilakukan setelah penyuntikan hormon untuk mengecek kesiapan telur induk betina. Nah, ikan dibius ringan terlebih dahulu agar tidak stres. Kemudian, selang kecil ataupun kateter namanya dimasukkan melalui lubang urogenital, yaitu menuju ovarium untuk mengambil sedikit sampel telur. Nah, dari setiap induk biasanya diambil beberapa sampel untuk melihat ukuran dan juga tingkat kematangan gonad. Pengamatan hasil telur pada indukan betina dan juga hasil kateter dapat menunjukkan tahapan tingkat kematangan gonad pada indukan betina. Indukan ikan betina yang biasanya tidak mengeluarkan telur saat di kateter ataupun mengeluarkan cairan lain dapat digolongkan menjadi tahapan tingkat kematangan gonad atau TKG 1 dan juga 2. Nah, di mana sifat dari ovariumnya ataupun gonadnya sendiri dapat berbentuk seperti benang dan berwarna jernih, juga bentuknya panjang dan tipis. Nah, selain itu, ovariumnya juga bisa berukuran lebih besar dan juga warnanya agak gelap kekuningan. Tetapi di fase ini, telur itu tidak terlihat jelas. Indukan yang dapat mengeluarkan telur pada saat di kateter menandakan bahwa indukan tersebut sudah dalam fase TKG 3 ataupun 4. TKG 3, ovarium mulai berwarna kuning dan juga secara morfologi telur telah terbentuk pada fase ini. Nah, pada fase 4-nya, ukuran dari ovarium semakin besar hingga setengah dari besar tubuh. Nah, telur juga mulai terlihat dengan warna kuning jelas dan juga mudah dipisahkan. Nah, hal ini menandakan bahwa telur yang sudah dikandung oleh indukan betina sudah siap untuk dipijah. Metode kanulasi ini memiliki beberapa keuntungan ataupun memiliki beberapa keunggulan sehingga sering digunakan dalam budidaya perairan. Nah, di antaranya yang pertama yaitu non-letal, yaitu tidak perlu membedah ataupun mematikan ikan. Ikan itu tetap hidup setelah pengambilan sampel telur, jadi bisa digunakan kembali untuk pemijahan ataupun penelitian lanjutan. Nah, ini tuh penting untuk budidaya terutama induk yang sifatnya unggul. Nah, selain itu, metode ini juga dapat membuat kita mengetahui tingkat kematangan gonad itu secara langsung. Sampel oocyte yang keluar itu dapat kita amati ukuran, warna, dan juga tahap perkembangannya secara langsung. Nah, yang ketiga itu prosesnya lebih cepat dibandingkan histologi. Nah, yang mana histologi ini cukup rumit dan sangat berbanding terbalik dengan proses ini yang tidak perlu proses fiksasi, embedding, dan juga pewarnaan seperti pada metode histologi.